Pemirsa, pemberlakuan pembatasan jam operasional atau maksud kami pemirsa, pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai hal untuk menanggulangi corona atau COVID-19. Salah satu diantaranya adalah melakukan rapid test virus corona. Lantas pemirsa, seperti apa mekanisme untuk penanganan ataupun untuk melakukan tes corona atau COVID-19 ini? Kami sudah terhubung dengan Wali Kota Bekasi yaitu Bapak Rahmat Effendi. Halo, selamat sore Pak Rahmat Effendi. Selamat sore Tisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Rahmat, mungkin bisa dijelaskan bagaimana nanti mekanismenya untuk melakukan penanganan COVID-19 dalam hal ini adalah rapid test? Ya, apa yang digagas oleh Pak Gubernur dan Pak Gubernur kemarin datang ke Kota Bekasi menyampaikan akan ada 2.000 ya, 2.000 orang atau 2.000 warga. Yang pertama adalah ya yang punya empiris dengan ODP maupun juga PDP, termasuk juga kisaran dari orang-orang yang mendapatkan hasil tes positif. Nah, hanya kami evaluasi, ternyata warga masyarakat ya telepon dari subuh ini menanyakan kenapa kepala daerah atau wali kota masih mengumpulkan orang sebanyak itu. Ya, oleh karena itu kami tadi rapat jam 2 sedang merumuskan kebijakan yang akan diambil dan disampaikan oleh Pak Gubernur ya. Kami pada prinsipnya menyiapkan 2.000 yang diminta oleh Pak Gubernur termasuk empirisnya itu tidak ada masalah, hanya untuk membawa orang ke satu tempat. Sehingga tempat itu dijadikan seperti drive-thru ya di stadion itu. Memang kita tahu kalau drive-thru itu seperti kita memesan makanan ya kayak di Kentucky, kayak di Burger King ya, satu dan lain hal. Ya, tapi masih ada ya perkiraan antrian-antrian termasuk juga dari hasil tes rapidnya gitu. Nah, saat ini dari 2.000 itu sudah berapa banyak Pak yang terkumpul? Apakah 2.000-nya sudah terdata atau bagaimana? Kalau dari simulasi yang kita buat, ya termasuk tadi ya saya sampaikan yang ODP kisarannya interaksinya kemana, yang PDP terus kemana, termasuk juga yang positif, itu kita perkirakan sekitar 1.200-an. Nah, 1.200-an ini nanti ada sisanya itu kita ambil dari orang-orang yang berhubungan dengan banyak orang, seperti tokoh masyarakat, ulama, ya, termasuk juga mungkin tokoh pemuda, aparat pemerintah yang berinteraksi berhubungan sama ini. Tadi saya juga ambil sampling, Tisa. Ya, saya ambil sampling di Terminal Bekasi. Saya juga kaget, kok aktivitasnya masih belum ada perubahan. Saya lari lagi ke Stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi juga belum ada perubahan, masih volumenya masih tinggi loh. Kalau keluar masuk Jakarta terus, dari Jakarta masuk ke Bekasi, dari Bekasi masuk ke Jakarta, saya ini sepertinya seperti kerja itu menepuk sesuatu di tengah lautan gitu. Makanya saya tadi konsultasi dengan kepala stasiun Bekasi, saya bilang ini suatu saat saya minta akan ada mungkin pengurangan ya, tapi saya dengar tadi kereta api sudah melalui pengurangan operasional ya. Karena kalau tidak, nah episentrumnya kan memang kita tahu ada di Jakarta. Ini yang terus kita pantau. Oke. Pak, kita tahu bahwa orang Bekasi ini memang kayak Bapak bilang tadi bahwa banyak yang kerja di Jakarta, bahkan banyak orang yang mereka secara real rumahnya di Bekasi, tapi secara KTP-nya atau administratifnya tidak berada di Bekasi. Nah, untuk orang yang seperti ini atau bukan warga Bekasi, tidak tercatat sebagai warga Bekasi. Nah, untuk orang yang seperti ini treatmentnya akan seperti apa, Pak? Apakah mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti rapid test? Nah, ini dia. Ini kan kita baru ambil sampling. Kalau kita hitung itu mungkin akumulasinya sangat besar sekali ya. Ini baru pada orang-orang yang mendapatkan tadi ya ODP, PDP, termasuk juga orang yang sudah dinyatakan resmi ya kena COVID-19. Tetapi ada memang beberapa sampling yang kita dapat, bahkan ada yang dinyatakan positif, aktivitasnya di Bekasi tapi domisilinya di Jakarta. Ada beberapa, kita punya datanya. Tapi kan kita nggak publish yang bukan KTP kita. Yang kita publish adalah orang yang tinggal ber-KTP kita, ber-NIK kita. Ya, ini kita ada mendapatkan beberapa ya, termasuk ada salah satu pusat kesehatan kita yang kita tutup 2 hari, kita clearkan, kita ganti pegawainya, ya sehingga
Nah, ini kan juga mengganggu sebenarnya. Tapi memang harus kita lakukan tracking seperti itu. Berarti rapid test ini hanya berlaku untuk mereka yang tampaknya pernah bersinggungan dengan orang yang terkena COVID-19 sebelumnya, tapi dengan catatan mereka harus memiliki KTP Bekasi, begitu Pak? Bukan persoalan mengisi KTP Bekasi. Yang kita utamakan sekarang tentunya adalah warga Kota Bekasi. Warga Kabupaten Bekasi, Pak Gubernur juga menyiapkan hari tertentu. Warga Kerawang juga seperti itu. Tapi sampai saat ini kita juga belum tahu bentuknya apa, barang itu, PCR-nya itu ya. Nah kebetulan kami sudah punya, cuman kapasitasnya terbatas. Kami hanya 2 jam itu 8 orang. Jadi kalau 24 jam kira-kira ya 90-an orang dalam satu hari gitu. Tapi kan nggak mungkin. Kalau 90 orang kan kami kalau 2000 itu butuh waktu 20 hari. Makanya kami sedang mengusahakan PCR tertentu untuk mengevaluasi dari semua sampel-sampel yang kita ambil ya, termasuk swab. Ya Pak, nanti ketika sudah dilakukan rapid test, hasilnya akan diumumkan di rumah sakit kah atau bagaimana Pak? Hasilnya tentu tidak dipublish karena itu rahasia negara. Kita kasihan. Hasilnya paling nanti kita pada saat dinyatakan positif, tentunya langkah-langkah pemerintah itu mengambil mereka diisolasi ya di rumah sakit tertentu. Kami sudah siapkan rumah sakit umum kita itu bisa sampai 50 bed. Rumah sakit swasta hampir 24, jadi ada 70. Kalaupun kurang kita ada dua lagi. Ini perkembangannya sangat cepat nih kita. Oke. Kemarin malam ya, kita itu kemarin malam baru 140 terduga. Sekarang udah 203 ya. 203 terduga, terus juga PDP-nya naik, kemarin 25 sekarang jadi 66, ODP-nya kemarin 77, sekarang 137. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat Effendi atas informasi bersama kami di program Kabar Khusus. Selamat sore. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Tentu Pak, terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan kembali.